Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan selamat tahun baru buat kita semua. Sebelum kita disapa firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, marilah kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita berbahagia karena Tuhan telah menghantar kita di tahun yang baru, di hari yang baru, di sukacita yang baru pada saat ini. Sebelum kita untuk melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Kita disapa firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itulah firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa baptisan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dua hal yang penting menurut Injil Matius. Pada yang pertama, ketika Yohanes membaptis, berusaha menolak baptisan Yesus, maka Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yaitu pada pasal 3 ayat 15 dikatakan oleh firman ini. Baptisan adalah kehendak Allah. Yesus yang menjalani kehidupan sebagai seutuhnya Allah dan sekaligus seutuhnya sebagai manusia yang sudah datang ke dunia ini, harus menerima baptisan sebagai wujud ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa. Maka kita sebagai manusia pun harus menuruti keteladanan Yesus dalam firman ini. Tuhan memerintahkan baptisan kepada seluruh umatnya. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Maka kita pun harus wajib menjalani baptisan sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku, setelah Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pada firman saat ini dalam Injil Matius 3 ayat 17, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Karena Yesus taat, maka ia berkenan kepada Bapa di sorga. Berkenan diterjemahkan ia menyenangkan hati Tuhan. Berkenan diterjemahkan bahwa ia, Yesus Kristus, menyenangkan hati Allah Bapa. Kepadanya lah aku berkenan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bagi manusia baptisan merupakan langkah awal hidup dalam perkenaan Tuhan. Belajar untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Baptisan menjadi tanda pengingat bahwa kita sudah resmi menjadi milik Tuhan.
maka kita rindu untuk terus belajar menyenangkan hati daripada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan seluruh tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Allah berkenan bagi orang yang taat dan rendah hati. Itu yang mau kita renungkan dalam firman ini. Allah berkenan bagi orang yang taat dan rendah hatinya. Namun seringkali kita gagal untuk bersikap taat, bersikap rendah hati, bersikap tulus, dan bersikap hidup mengasihi. Kita lebih sering hanya mengatakan atau membicarakannya, namun kita tidak mewujudkan di dalam kehidupan kita. Terlebih dalam menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita dikaburkan dengan kesenangan-kesenangan kita sendiri. Ketaatan menuntut adanya semangat melakukan kehendak Allah. Siapapun kita dan apapun status kita, ketaatan harus menjadi bagian dari hidup kita. Kita harus memiliki hasrat untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti, melihat jauh ke depan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan menuntut kita untuk merendahkan diri. Kehendak kita harus tunduk di bawah kehendak daripada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan firman ini kepada kita pada saat ini? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, senantiasa hidup kita tunduk kepada Allah dan menjadi orang yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita masing-masing. Kita sudah dihantar Tuhan sampai di tahun 2021 ini. Dan kita sudah menerima anugerah besar tahun baru, tahun 2021. Itu adalah semata-mata karena kasih setia Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan waktu kesempatan ini bagi kita, maka Tuhan mengingatkan kita, Yesus anak Allah, marilah kita berkenan kepadanya sebagai sumber hidup dan menjadi sumber kehidupan kita setiap saat. Ketaatan dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, senantiasa hidup kami tunduk kepada Tuhan dan setia untuk melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap saat dalam kehidupan kami. Berkati kami semua umat-Mu, dan biarlah Tuhan berkenan dalam segala kehidupan kami, karena Engkau Yesus Kristus Tuhan kami yang selalu menyertai dan memberkati kami. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati gereja bangsa kami, berkati keluarga kami. Hidup kami pun kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga satu hari ini Engkau tetap menyertai kehidupan kami dalam suka dan duka. Kami tetap hidup di dalam Tuhan.
Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Namun ingatlah kami Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.